Shalom, jumpa lagi di channel Iska Sugiarto, renungan sederhana dan relevan. Sederhana bukan asal-asalan, tetapi tetap berdasarkan Alkitab. Relevan karena firman Tuhan selalu up to date, selalu dapat menjawab kebutuhan sehari-hari. Saudara-saudara, kali ini kita akan belajar tentang Roh Kudus atau Parakletos. Bacaan kita diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 30 dan Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Saudara-saudara, saat ini gereja-gereja dunia sedang menghayati perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga dan menghayati 10 hari menjelang turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kali ini kita akan belajar dari pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Dalam kalender nasional, kenaikan Isa Al-Masih, demikian ditulis dalam kalender kita, jatuh pada hari Kamis 21 Mei 2020. Tetapi meskipun masuk dalam kalender nasional dan menjadi libur nasional, tetapi di dalam gereja sendiri sepertinya peristiwa ini kurang penting dibanding dengan peristiwa Natal dan Paskah. Padahal peristiwa ini juga sangat penting karena dengan kenaikan Yesus menegaskan fakta kebangkitannya. Saudara-saudara, peringatan hari kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih mulai dilakukan oleh pengikut Yesus pada tahun 68 Masehi atau abad pertama. Dan perlu kita ingat bahwa ketika Yesus naik ke surga, bukan berarti di dunia kemudian tidak ada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah roh, bukan benda atau materi. Sehingga kalau Yesus tidak ada di sini, berarti tidak ada di sana juga. Tidak seperti itu. Kalau benda seperti itu, kalau tidak ada di sini pasti tidak ada. Kalau ada di sini tidak ada di sana, begitu. Yesus itu roh, maka dia ada di segala tempat atau omnipresent. Dia di surga tetapi juga ada di bumi ini. Dia menyertai kita. Saudara, mari kita melihat perikop Yohanes 14 ayat 15 sampai 30. Perikop itu berjudul Yesus menjanjikan penghibur. Perikop ini adalah lanjutan percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Tentang apa? Tentang rumah Bapa. Di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 sampai 14 itu membahas rumah Bapa. Dalam percakapan itu Yesus menjelaskan bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Meskipun murid-murid masih bingung dengan penjelasan Yesus tentang dia yang akan ke rumah Bapa itu, Yesus sambil meyakinkan murid-murid, Yesus juga melanjutkan terus pengajarannya bahwa saat dia pergi ke rumah Bapa, Yesus tidak akan meninggalkan murid-murid sebagai yatim piatu. Lihat di ayat 18. Yesus akan memberikan penolong yang lain untuk menyertai murid-murid selama-lamanya. Ayat 16. Nah, sekarang kita akan belajar dari dua pertanyaan ini. Yang pertama, siapakah penolong yang lain itu? Dan yang kedua, apa yang dikerjakan oleh penolong yang lain itu? Kita mulai yang pertama. Siapakah yang dimaksud oleh Yesus penolong yang lain itu? Penolong yang lain atau dalam terjemahan bahasa Inggris kita artikan penolong yang lain, sama ya, atau penasehat yang lain, atau parakletos yang lain. Sedangkan istilah yang lain sendiri
itu diterjemahkan dari kata Yunani allos namanya ya, allos, yang artinya yang lain dari jenis yang sama. Roh Kudus juga disebut sebagai Yesus yang lain. Itu menurut Campbell Morgan. Ingat bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi tapi satu atau Tritunggal. Kata kedua adalah istilah Yunani parakletos yang digunakan untuk Yesus dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 adalah sebagai pendoa syafaat. Itu penolong yang lain itu pendoa syafaat. Dan untuk Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26. Di pasal 16 ayat 7 sampai 14 juga seperti itu. Arti kata itu adalah seseorang yang dipanggil dari pinggir jalan untuk menolong. Dalam satu pengertian hukum, oleh karena itu istilah penasehat adalah terjemahan yang akurat dari kata ini. Satu bentuk dari akar kata Yunani yang sama, yaitu menghibur atau parakaleo. Ini digunakan untuk Bapa. Jadi Bapa itu menghibur atau parakaleo. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11 mengatakan seperti itu. Kemudian dalam penjelasan pendek dari tafsiran ND, kalau saudara bisa lihat di Sabda tentang penolong yang lain itu sangat bagus. Bahwa kata parakletos berarti seorang yang dipanggil sebagai pembela dalam suatu perkara atau untuk menolong dalam segala kesulitan hidup dengan memberikan nasihat. Perhatikan, Roh Kudus adalah bersama kita, di sebelah kita, dan di dalam kita. Adalah pekerjaannya untuk menyatakan kehidupan Yesus dalam orang-orang percaya. Ia akan tinggal bersama murid-murid, bersama kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20 mengatakan seperti itu. Yang kedua, apa pekerjaan penghibur? Dari penjelasan tentang arti parakletos, kita bisa melihat juga nama itu juga menyebutkan tentang pekerjaan parakletos itu. Tadi yaitu penolong yang lain, penasehat, penghibur, pembela, pendoa syafaat, dan lain-lain. Kita sudah dapat mengetahui apa pekerjaan parakletos dari namanya. Namun demikian kita coba lebih lanjut mempelajari apalagi pekerjaan parakletos. Untuk mengetahuinya kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Kita bisa lihat di ayat 8 yang pertama. Dan ketika penolong itu datang, ini pekerjaannya, ia akan menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu yang dikerjakan oleh parakletos. Kemudian ayat 13. Namun ketika ia, roh kebenaran itu datang, dia akan membimbingmu ke dalam segala kebenaran. Sebab ia tidak berbicara atas keinginannya sendiri, melainkan semua hal yang ia dengar, itulah yang akan ia katakan. Dan ia akan memberitahumu hal-hal yang akan terjadi. Kita lanjut di ayat 14. Ia akan memuliakan aku, Yesus, karena ia akan menerima yang aku terima dan akan memberitahukannya kepadamu. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Oleh sebab itu aku mengatakan bahwa roh kebenaran akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Saudara-saudara, dari apa yang kita pelajari di atas secara singkat tadi, dapat kita simpulkan demikian. Ketika Yesus meninggalkan murid-murid, dia akan memberikan penolong yang lain. Dia juga akan memberikan penghiburan. Penghiburan itu adalah hadirnya Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan penghibur itu akan
di dalam para pengikut Yesus untuk selama-lamanya. Iya, Roh Kudus disebut sebagai penolong yang lain yang sederajat dengan Yesus dan terus nanti meneruskan pekerjaan Yesus. Ia akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan apa yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Secara tidak langsung ini berarti bahwa Roh Kudus yang akan memampukan para pengikut Yesus untuk menaati perintahnya, yaitu memelihara dan melakukan segala firman dan perintahnya. Saudara-saudara, dalam menghayati peristiwa kenaikan Yesus ke surga saat ini, marilah kita semakin yakin bahwa Dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Tadi yang disebutkan di Yohanes 14 ayat 18. Karena Dia, yaitu Roh Kudus, selalu ada di dalam kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Dia tetap Immanuel selama-lamanya. Jadi meskipun orang terdekat kita, apakah itu orang tua kita, istri kita, atau suami, atau anak-anak tidak mengerti dan memahami kita, yakinlah bahwa Roh Kudus yang juga Tuhan itu akan senantiasa menyertai kita, menghibur kita, dan menolong kita. You will never walk alone. Seperti semboyan klub kebanggaan saya. Kiranya renungan ini menginspirasi dan menolong iman kita untuk bertumbuh. Dan marilah kita juga terus belajar untuk menolong orang lain bertumbuh, sehingga iman kita juga akan bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya.